bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Kamis 29 April 2021, diambil dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, Yohanes adalah penulis dari kitab Wahyu ini. Dia berada di Pulau Patmos. Pada saat itu sekitar tahun 90-an orang-orang Kristen dibantai oleh Kaisar Domitianus. Domitianus memaksa orang Kristen kala itu menyembahnya sebagai dewa dan Tuhan. Ada banyak orang Kristen mati martir, saudara. Mereka setia di dalam iman. Banyak juga yang bersembunyi dan menyelamatkan dirinya. Dan Yohanes, penulis kitab Wahyu ini, dibuang ke Pulau Patmos. Saudara yang terkasih, kasih Tuhan tidak berhenti. Dari Pulau Patmos, Yohanes menerima wahyu dari Tuhan, penglihatan dari surgawi, pesan Allah yang menguatkan anak-anak Tuhan untuk disampaikan kepada 7 jemaat, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan jemaat yang berada di Laodikia. Secara khusus, saudara, nas kita pada hari ini dituliskan kepada jemaat di Philadelphia. Kitab Wahyu mencatat, saudara, bahwa jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang memiliki pergumulan. Kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi jemaat ini hidup menuruti firman Tuhan dan mereka tidak mau menyangkal Tuhan. Saudara, jemaat Philadelphia dikenal sebagai jemaat yang kuat dan kokoh di dalam iman. Walaupun mereka diterpa badai pergumulan, tetapi mereka tekun di dalam Kristus. Persoalan sehebat apapun yang mereka hadapi, mereka tetap memelihara iman. Sungguh, saudara, jemaat ini jemaat yang kuat dan kokoh. Cobaan dan terpaan yang datang silih berganti, bahkan ancaman dalam ujian spiritualitas mereka hadir di dalam kehidupan keseharian mereka, tetapi ketekunan di dalam iman selalu dimenangkan. Itulah yang mereka miliki. Harta kekayaan tidak mereka miliki, tetapi yang mereka miliki adalah ketekunan, kesetiaan, dan iman. Saudara, nas kita ini tidak lagi ditujukan kepada jemaat di Philadelphia, tetapi ditujukan kepada seluruh orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, saudara, ada banyak pergumulan yang boleh kita hadapi di tengah dunia, di tengah bangsa, di tengah negara ini. Ada badai pergumulan dari luar diri kita yang membuat beberapa gereja, katakanlah di daerah, tidak bisa leluasa beribadah. Ada gereja yang ditutup, saudara. Ada larangan untuk melakukan ibadah di rumah, bahkan sampai pada ancaman dan teror. Saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Nas kita pada hari ini berkata, aku datang segera. Kata segera, saudara, bukanlah menurut hitungan waktu manusia. Kata segera adalah mutlak waktu dan kehendak Tuhan. Kapanpun kedatangannya, saudaraku, yang pasti firman Tuhan telah berkata, ia akan datang segera. Saudara, sekarang kita berjalan di dalam waktu Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada padamu, saudara? Marilah kita mencontoh jemaat Philadelphia itu. Mereka memiliki iman, mereka memiliki pengharapan, mereka memiliki kesetiaan.
Semasa kita hidup di dunia ini, kita diibaratkan seperti seorang petarung dalam memenangkan sebuah pertandingan. Seorang petarung yang handal, saudara, seorang yang kuat dan kokoh pasti akan memenangkan pertandingan itu. Dan pada akhirnya ia akan mendapatkan upah, mahkota kemenangan. Demikian juga sebagai orang Kristen, barang siapa menang, maka ia akan menerima upah. Dan upah itu, saudaraku, tidaklah datang dari dunia ini. Upah bagi orang-orang yang setia dan menang adalah mahkota kehidupan. Barang siapa yang menang, maka ia akan diberikan mahkota itu, kehidupan yang kekal, kota Allah, Yerusalem yang baru. Maka firman Tuhan berkata, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, bila kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka sejatinya mahkota itu sudah menjadi milik kita. Namun saudaraku, kita harus tetap berjaga dan waspada supaya kita kokoh di dalam iman, sebab banyak godaan dari dunia ini yang sungguh menggiurkan hati kita, sehingga kita semakin jauh dari Tuhan, kita lupa dari Tuhan, bahkan akhirnya kita berpaling dari Tuhan. Maka bisa saja kita kehilangan mahkota itu. Perkara apapun yang kita hadapi, yang kau hadapi Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam hidupmu, kita belajar dari firman as Tuhan hari ini. Seperti jemaat Philadelphia itu yang tekun di dalam iman. Ketika kita juga hidup di dalam doa, tetaplah kita hidup di dalam Kristus. Kesetiaan kita Bapak Ibu harus diwujud nyatakan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Percayalah Bapak Ibu bahwa hidup orang-orang yang setia di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Di dalam bekerja, setialah kepada Tuhan, hiduplah adil dan jujur. Di tengah-tengah keluarga, hiduplah mengasihi, mengampuni, dan memaafkan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebagai gereja, anggota tubuh Kristus, mari kita saling menolong. Mari kita hidup di dalam iman pengharapan, bahwa orang-orang yang tekun di dalam iman, orang-orang yang setia, tidak akan mendapatkan kesia-siaan, tetapi memperoleh upah yang kekal. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sungguh bahagia sekali menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terpujilah engkau ya Bapa di dalam Yesus Kristus yang mengingatkan kami supaya kami tekun di dalam iman, pengharapan, dan setia sampai mati. Sebab orang yang menang di dalam perkara pergumulan dan setia akan mendapatkan upah dari Allah, yaitu kehidupan yang kekal, Yerusalem yang baru. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, biarlah kami diingatkan oleh Roh untuk mengisi waktu dan kesempatan yang ada. Sebab engkau akan datang segera, maka kami akan bersiap-siap untuk menjaga hati, pikiran, terutama iman kami, supaya tertuju kepada Tuhan, melakukan kebaikan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.